Jika mendengar kata voodoo, hal apa yang pertama kali kamu pikirkan? Atau hal apa yang pertama kali kamu ingat? Boneka santet, boneka arwah, hantu, atau hal mistis lainnya? Atau kata voodoo di daerah kalian artinya berbeda-beda dari yang aku sebutin barusan? Jika berbeda, berarti sama seperti di Afrika. Karena voodoo di Afrika bukan hanya tentang hal mistis saja atau tentang boneka santet. Voodoo di Afrika berbeda dari apa yang kubayangkan. Voodoo yang kubayangkan itu sebuah boneka santet yang ditusuk oleh jarum atau paku. Paku. Kok jadi V? Kalau voodoo yang kamu tahu tentang apa, guys? Seperti biasa, sebelum lanjut, please klik like dan subscribe-nya ya guys. Kalau sudah, terima kasih. Kalau di Afrika, voodoo adalah salah satu agama resmi yang ada di daerah Benin. Iya, agama resmi, agama nasional mereka. Ada di Togo dan Ghana dan juga tersebar ke seluruh benua Afrika lainnya. Namun paling banyak ada di daerah Benin. Meskipun voodoo itu agama, ritual mistisnya itu tetap ada dan tetap kental. Dan meskipun asal-usul agama voodoo ini tidak diketahui dengan jelas, namun secara umum orang-orang percaya kalau agama voodoo memang asal-muasalnya berasal di Afrika Barat. Voodoo di Afrika Barat berevolusi dari tradisi kuno pemujaan leluhur dan animisme. Agama ini pertama kali muncul di Haiti pada abad ke-16. Saat pulau tersebut masih dikenal sebagai Hispaniola, saat itu ribuan orang Afrika Barat dijadikan budak oleh Eropa, lalu dibawa ke pulau Haiti untuk melakukan kerja paksa di perkebunan. Para budak Afrika Barat diperlakukan seperti hewan dan bisa diperjualbelikan. Bahkan, harga seekor sapi saja lebih mahal dari orang Afrika yang dijadikan budak oleh orang Eropa. Para budak memiliki kepercayaan yang berbeda. Ada Kristen dan juga voodoo, tetapi mereka tidak diperbolehkan menunjukkan agama mereka masing-masing. Nah, pada saat itu, orang-orang voodoo berani mencoba melawan dan berhasil melarikan diri dari pemberontakan itu. Dari situlah, agama voodoo berkembang pesat, namun asal-muasalnya tidak diketahui. Dipercaya agama voodoo sudah ada di Afrika sejak awal peradaban manusia. Voodoo adalah agama yang berhubungan dengan alam, roh, dan leluhur. Di Afrika banyak orang yang menganut agama ganda. Meskipun banyak orang yang menganut agama voodoo, tapi mereka juga menganut agama lainnya. Ramainya yang memiliki agama ganda, sampai ada pepatahnya kalau agama Kristen atau yang lainnya itu untuk siang hari, sedangkan agama voodoo untuk malam hari. Bisa double gitu ya? Menurut seorang profesor sosiologi dan antropologi yang bernama Dozi Amojovi, di Afrika, orang yang menganut agama lain dan yang ganda, mereka selalu kembali ke agama voodoo karena alasan mistis yang sulit dijelaskan. Agama voodoo di Afrika mengajarkan kepercayaan pada makhluk tertinggi yang disebut Bonde, dewa pencipta yang tidak dapat diketahui. Orang yang beragama voodoo di Afrika menyembah banyak roh yang disebut Loa atau Loa, yang dipercaya masing-masing roh itu bertanggung jawab atas wilayah atau bagian tertentu dari kehidupan. Pengikut agama voodoo juga percaya pada semua energi yang ada di alam semesta. Mereka percaya setiap jiwa dapat meninggalkan tubuhnya pada saat mimpi dan kerasukan roh, alias kesurupan. Di luar Afrika, agama voodoo itu diremehkan. Bahkan beberapa film di Hollywood ada yang mengisahkan voodoo sebagai zombie atau mayat hidup, dan upacara ritual voodoo digambarkan sebagai ilmu hitam untuk kejahatan. Hal itu terjadi karena upacara ritual voodoo yang terlihat ekstrim bagi orang Eropa. Dikutip dari The Guardian, voodoo sebagai ritual yang mengarah pada kejahatan itu merupakan kesalahpahaman. Kisah voodoo di luar negeri banyak dipengaruhi oleh apa yang orang-orang lihat di film-film Hollywood, yang sebenarnya tidak seperti itu. Upacara ritual voodoo tidak dilakukan untuk kejahatan. Memang mistis, tapi tidak untuk menyakiti orang lain atau untuk kejahatan. Hanya upacara ritual untuk roh leluhur mereka dan dewa yang mereka percayai. Agama voodoo mengarah pada rasa kebersamaan sama seperti yang diajarkan agama lainnya. Pengikut voodoo percaya bahwa roh dapat berdampak pada dunia orang-orang yang masih hidup, dan mereka percaya para roh membawa pada nasib baik dan buruk untuk manusia. Dalam voodoo, ular piton adalah simbol kekuatan. Ketika ritual, sesajen pertama akan ada ayam yang dipotong, lalu sebagian darahnya akan disebar di lantai kuil dan sisanya dicampur ke dalam mangkuk berisi biji-bijian, lalu dikasihkan ke semua pengikut yang hadir. Bukan hanya itu, mereka juga menyiapkan beberapa hewan, ada 3-4 hewan disajikan lalu dimasak ramai-ramai dan dibagikan ke semua yang hadir di dalam ritual itu. Voodoo mengajarkan bahwa ada kuasa dalam darah. Dipercaya hal itu dapat menyenangkan para dewa yang mereka percayai dan sebagai bentuk mengucap syukur. Upacara ritual voodoo di Afrika membuat orang-orang dari berbagai penjuru dunia tertarik untuk melihat upacara ritual itu. Untuk para wisatawan
wisata bisa melihat upacara ritual voodoo di alun-alun kota. Selain itu, ada juga tradisi tarian boneka voodoo Afrika yang mistis. Dalam tarian ini, boneka voodoo yang dibuat dengan jerami berukuran besar dipercaya menari sendiri tanpa ada kendali manusia di dalamnya. Boneka voodoo akan menari dan bergerak mengikuti alunan musik yang dimainkan. Sebelum itu, boneka jerami itu diberikan mantra agar bisa bergerak. Masyarakat Afrika percaya bahwa ritual voodoo akan berguna untuk mendapat kesembuhan orang sakit, keberkahan hidup, kelancaran rezeki, dan perantara untuk mendekatkan diri dengan roh leluhur mereka. Apakah kalian percaya boneka jerami itu benar-benar tidak dikendalikan oleh manusia, benar-benar bergerak sendiri oleh roh? Apakah kalian percaya? Kalau menurut YouTuber Joe Hatab yang pergi langsung ke Afrika untuk menyaksikan langsung ritual voodoo, dia mengatakan boneka jerami itu diisi oleh manusia. Menurut dia, mereka memiliki trik seperti sulap agar seakan isinya itu kosong. Menurut Joe, cara mereka masuk ke jerami agar tidak terlihat dengan cara boneka jerami akan didekatkan dengan boneka jerami lainnya. Lalu, orang di dalamnya berpindah ke jerami lainnya. Karena boneka voodoo jerami itu besar kan ya, terus awing-awingan juga, jadi sulit terlihat ketika ada manusianya atau ketika mereka pindah ke jerami lainnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Percaya isinya memang kosong digerakkan oleh roh atau hanya trik seperti sulap? Ternyata banyak macam-macam nama agama dari berbagai penjuru dunia ya. Mungkin ada agama lainnya juga yang kita dengar itu rasanya aneh atau baru pertama kali kita dengar. Untuk siapapun yang udah nonton sampai akhir video ini, terima kasih banyak dan terima kasih juga yang selalu support channel ini. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye, sampai jumpa di cerita lainnya.